Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Masih dari lokasi pantai di Nusa Dua, tepatnya di lingkungan Hotel Konrad. Saya akan nambah lagi konten terkait dengan masih tentang peningkatan produk dalam negeri. Beberapa diskusi yang muncul ke saya itu ada yang menanyakan terkait dengan keterlibatan pelaku ya. Jadi ada yang menanyakan, Pak Samsul, terkait dengan komitmen P3DN ini sebenarnya yang menetapkan apakah ini strategi wajib, strategi maksimal, strategi berdaya, atau boleh memasukkan produk impor itu di mana? Jadi jawaban saya adalah proses itu harus dimulai dari perencanaan kebutuhan. Karena seperti yang kita tahu bersama, pasal 1 angka 1 Perpres 16 tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres 12 tahun 2021, disebutkan di situ bahwa pengadaan barang jasa dimulai dari perencanaan kebutuhan. Nah, identifikasi kebutuhannya harus mulai dari pengguna anggaran. Jadi, pihak yang memiliki tanggung jawab terkait dengan penetapan komitmen ini adalah pengguna anggaran. Tentu pengguna anggaran ini siapa? Pengguna anggaran ini adalah kepala kementerian atau menteri, kepala lembaga, atau kepala perangkat daerah. Nah, ini yang harus kita tekankan. Jadi penetapan komitmen apakah ini menetapkan strategi wajib, strategi maksimal, strategi memberdayakan, atau boleh mendapatkan barang impor harus sudah termaktub dalam dokumen perencanaan diidentifikasi kebutuhan. Tentu nanti akan berkaitan dengan penyusunan spesifikasi. Nah, siapa yang menyusun dan menetapkan spesifikasi? Ini kewenangannya ada di kewenangan PPK atau kewenangan ke-PPK-an sebagaimana disebutkan di pasal 11. Penetapan spesifikasi dilaksanakan oleh PPK. Nah, menyusun spesifikasinya oleh siapa? PPK tentu di dalam Perpres jelas menetapkan. Nah, menetapkan ini sumbernya dari mana? Sumbernya dari penyusunan dong. Nah, yang menyusun spesifikasi itu boleh saja pihak lain. Karena apa? Menyusun spesifikasi membutuhkan keahlian. Jika PPK tidak memiliki keahlian, ditandai dengan adanya sertifikat kompetensi, tidak memiliki misalkan. Sertifikat kompetensi ini sertifikat kompetensi terkait teknisnya ya. Bukan sertifikasi kompetensi terkait PPK-nya, karena kalau kompetensi terkait PPK-nya sudah ada di sertifikasi pengadaan. Ini kompetensi pengadaannya. Kompetensi teknis terkait spesifikasi ini berbeda lagi. Nah, kalau PPK-nya tidak memiliki sertifikat kompetensi, tidak memiliki pengalaman, tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, maka sebaiknya PPK memanfaatkan ahli untuk menyusun spesifikasi. Ahli ini siapa? Ahli ini bisa ahli internal dari KLPD lain. Ini ada mekanisme swakelola, nanti bisa juga dari perguruan tinggi negeri dan seterusnya. Atau juga memanfaatkan yang namanya tenaga ahli dari penyedia yang disebut dengan konsultan. Nah, konsultan inilah yang nanti akan menyusun spesifikasi yang kemudian spesifikasinya ditetapkan oleh PPK. Pada saat penyusunan spesifikasi inilah komitmen P3DN harus sudah tertuang di dalam dokumen rancangan spesifikasi pada saat perencanaan, dituangkan di dalam RUP, kemudian RUP dituangkan dalam dokumen rencana persiapan pengadaan, kemudian rencana persiapan pengadaan dibicarakan dalam rencana persiapan pemilihan penyedia, rencana persiapan pemilihan penyedia diimplementasikan dalam proses pemilihan penyedia, proses pemilihan penyedia diimplementasikan dalam dua dokumen, nanti ada rancangan kontrak dan dokumen pemilihan. Nah, ini yang nanti akan mendasari komitmen P3DN kita. Jadi kalau pertanyaannya siapa yang paling bertanggung jawab menetapkan komitmen, itu adalah PA-KPA dibantu oleh PPK dalam menetapkan spesifikasi. Nah, kemudian terkait dengan proses pemilihannya, kita sudah berbicara dua, PA, KPA, PPK. Kemudian proses pemilihannya siapa yang bertanggung jawab? Pejabat pengadaan tentu. Misalkan pejabat pengadaan memproses pengadaan langsung, maka wajib juga menanyakan, mengidentifikasi pada saat rapat persiapan pemilihan, apakah ini paket-paket produk atau paket-paket pengadaan yang merupakan paket pengadaan tunggal, paket pengadaan barang gabungan yang di dalamnya mengandung produk-produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri di atas 25% plus BMP 15% yang menjadikan gabungannya menjadi 40%.
diklarifikasi lagi, karena bisa saja berdasarkan survei atau berdasarkan pengalaman atau berdasarkan website Kemenperin ternyata ada perubahan data. Waktu perencanaan itu belum ada yang TKDN BMP 40%, ternyata pada saat persiapan pemilihan ada. Nah, ini juga bagian yang harus kita bicarakan. Jadi pihak yang terlibat adalah pejabat pengadaan atau pokja pemilihan dalam rapat persiapan pemilihan. Nah, di pasal 62 ya, kalau tidak salah pasal 62 di PP 29 tahun 2018 itu disebutkan bahwa pejabat pengadaan, ini PP 29 tahun 2018 ini terkait dengan peningkatan produk dalam negeri ya. Di situ disebutkan bahwa sanksi dikenakan kepada pejabat pengadaan yang tidak mematuhi amanat dari kewajiban P3DN atau amanat dari peningkatan produk dalam negeri, maka dikenakan sanksi. Nomenklatur pejabat pengadaan DPP 29 tahun 2018 ini saya tekankan berbeda dengan norma atau nomenklatur atau definisi dari Perpres 16 tahun 2018. Jika di Perpres 16 tahun 2018 Perpres 12, pejabat pengadaan itu adalah yang memproses pemilihan penyedia sampai dengan 200 juta, maka yang disebut pejabat pengadaan di PP 29 sebagaimana penjelasan pasal 62 ayat 2 adalah pejabat yang menyusun spesifikasi atau yang menetapkan spesifikasi atau yang terlibat dalam penyusunan penetapan spesifikasi. Inilah yang disebut dengan pejabat pengadaan di PP 29 2018, dan ini berbeda dengan ya definisi di Perpres 16 tahun 2018. Tentu sanksi terhadap pejabat pengadaan terkait produk dalam negeri ini tidak dapat dikenakan kepada pejabat pengadaan di Perpres 16. Dia hanya bisa dikenakan kepada pejabat pengadaan sebagaimana yang dimaksud di PP 29 tahun 2018. Yaitu pejabat yang terlibat dalam menyusun menetapkan spesifikasi. Siapa itu? Seperti penjelasan awal tadi, dia bisa PA, bisa KPA, bisa PPK. Karena dialah yang berwenang, memiliki kewenangan, memiliki tanggung jawab, memiliki tugas dalam menyusun menetapkan spesifikasi. Mudah-mudahan tidak lagi terjadi kesalahpahaman apalagi di sisi audit atau di sisi penyelidikan-penyidikan, sehingga terjadilah yang disebut dengan kemungkinan saja kriminalisasi kepada pelaku pengadaan, khususnya pejabat pengadaan yang menjadi ketakutan melaksanakan pengadaan barang jasa karena ada sanksi terkait penggunaan produk dalam negeri. Jadi saya tegaskan sekali lagi, pejabat pengadaan di Perpres 16 dengan pejabat pengadaan di PP 29 tahun 2018 terkait P3DN itu berbeda. Mohon diteliti lagi lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi penegas siapa saja yang terlibat dalam proses peningkatan produk dalam negeri ini. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan menjadi jelas dan ini menjadi trigger untuk kita belajar dan memahami bersama. Nanti kalau misalkan diperlukan ya silakan kita ketemu di kelas-kelas pengadaan Samsul Ramli yang akan membahas terkait dengan materi-materi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam proses pengadaan barang jasa. Dari Pantai Nusa Dua di Hotel Konrad Bali, saya Samsul Ramli mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.